Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadna Dude dengan NIM 4134230002 dari Statistika 2023 kelas C. Di sini saya akan membahas materi tentang mewujudkan Islam sebagai kebutuhan hidup di Indonesia. Pengertian Islam secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salamah yang berarti selamat dan bentuk masdar dari kata aslamah yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Islam merupakan inti dari ajaran agama Islam dan memiliki peran penting dalam membimbing perilaku dan kehidupan umat Islam. Kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan etika adalah beberapa nilai kunci dalam Islam yang menjadi dasar ajaran agama. Kejujuran adalah nilai fundamental dalam Islam yang mengharuskan individu berkata jujur dan menepati janji. Keadilan adalah nilai lain yang mendasari ajaran Islam untuk memperlakukan semua individu dengan adil, memperhatikan status sosial, ekonomi, atau etnis. Kasih sayang adalah nilai yang menunjukkan belas kasihan dan empati terhadap sesama. Dan etika adalah nilai yang mencakup berbagai aspek perilaku seperti berbicara yang sopan, menghormati orang lain, dan menjaga integritas. Selanjutnya, peran Islam dalam pembangunan. Agama atau Islam telah menjadi landasan spiritual dan moral untuk membangun masyarakat dan bangsa yang berkeadaban. Sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan bahkan telah menjadi penggerak transformasi sosial, budaya, dan ekonomi. Agama telah memberi perspektif bahkan terlibat dalam isu-isu pembangunan, bahkan terhadap isu-isu global. Agama turut berbicara bahkan mengambil porsi penting dalam sejumlah isu-isu pembangunan seperti pendidikan, ketahanan keluarga, penurunan stunting, perubahan iklim, lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemanasan global, dan lain-lain. Pembangunan di bidang agama tentu telah banyak dilakukan, mulai dari pembentukan dan penguatan kelembagaan keagamaan, pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan, sejumlah regulasi yang memberi ruang nyaman dan sejuk bagi pengamalan agama sampai pada program peningkatan kualitas kehidupan beragama. Dalam pengembangan ekonomi, misalnya, selain pembentukan lembaga zakat dan juga wakaf, pemerintah telah memfasilitasi pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah seperti bank syariah, gadai syariah, asuransi syariah, sukuk, reksadana syariah, saham syariah, dan lain-lain. Pengembangan dana sosial syariah dan pengembangan dan perluasan ekonomi syariah. Selanjutnya, konsep Islam sebagai kebutuhan hidup. Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu atau syahwat. Dengan adanya hawa nafsu ini, maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut Al-Syatibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, daruriyat atau kebutuhan primer, meliputi kifdu din, menjaga agama, kifdu nafs, menjaga kehidupan, kifdu aqim, menjaga akal, kifdu nas, menjaga keturunan, dan kifdu mal, menjaga harta. Yang kedua, hajiat, itu kebutuhan sekunder, untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ketiga, tahsiniyat atau kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Nah, dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan dalam mewujudkan Islam sebagai kebutuhan hidup Indonesia perlu dilakukan upaya-upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara holistik, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat nilai keislaman dan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta memperkuat tali silaturahmi antar umat beragama. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni dan damai, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari saya mengenai materi tentang mewujudkan Islam sebagai kebutuhan hidup di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.